Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 19. Mazmur 19, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, tidak percaya akan keberadaan Allah itu jauh lebih sulit daripada percaya akan keberadaan Allah. Pemazmur menyatakan bahwa kita dapat tahu bahwa Allah itu ada, yaitu melalui ciptaannya. Dan saudara, bukan hanya kita tahu Allah itu ada melalui ciptaannya, kita bisa tahu akan kebesaran Allah itu. Bahkan ketika kita menyaksikan alam semesta, kita tahu ada Tuhan yang menciptakan seluruh ciptaan ini, dan Dia adalah Allah yang mulia, karena dunia ini begitu dahsyat. Tapi saudara-saudara, di dalam Mazmur ini, pemazmur membagi dua bagian. Yang pertama itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana ciptaan Allah itu membuat seseorang itu tahu akan eksistensi Allah. Dan bukan hanya tahu eksistensi Allah, tahu Allah yang bereksistensi itu Allah yang mulia. Artinya Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Tetapi saudara-saudara, di bagian kedua ayat 8 sampai 15, pemazmur berbicara tentang Taurat Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang Taurat Tuhan, bukan sekedar seseorang itu melihat alam semesta secara tidak langsung, dia tahu adanya Allah. Tetapi sekarang ketika bicara Taurat Tuhan, Tuhan secara aktif berbicara kepada manusia. Dan itu nyata dari Taurat Tuhan. Saudara, dua bagian ini berbicara dua hal. Bagian pertama berbicara penyataan umum. Saudara, dengan penyataan umum seseorang bisa tahu akan eksistensi Allah. Dan Allah itu Allah yang dahsyat dan besar karena ciptaannya maha besar. Tetapi yang kedua adalah penyataan khusus. Saudara, ketika kita baca bagian ini, maka kita baru tahu bahwa dengan penyataan khususlah seseorang baru bisa mengenal Allah. Dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan,
barulah seseorang bisa mengenal Tuhan. Bukan hanya Tuhan itu besar, tetapi siapakah Tuhan itu? Saudara, Alkitab mengatakan demikian, saudara-saudara, bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Saudara, dari Taurat Tuhan kita tahu. Karena begitu sempurna kita tahu, Tuhan kita bukan saja dahsyat, tetapi Dia sempurna. Lalu Alkitab mengatakan demikian, saudara-saudara. Perintah Tuhan itu murni. Di situ kita tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang suci. Tuhan yang tidak tercampur dengan dosa. Tidak tercampur dengan immorality. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang suci. Tuhan yang kudus, saudara. Nah, saudara, dari bagian-bagian ini kita bisa melihat, saudara, bahwa dengan Taurat Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan. Saudara, itulah maksudnya Tuhan memberikan kita kitab suci atau Alkitab. Bukan sekadar kita tahu perintah-perintah Tuhan, meskipun itu penting, saudara, kita perlu tahu dan kita perlu hidup di dalamnya. Tetapi lebih daripada itu, supaya saudara, ketika saudara membaca kitab suci, melihat perintah-perintahnya, saudara dan saya mengenal Tuhan. Dan lebih indah lagi, saudara, melalui Alkitab, saudara dan saya bisa mengenal Juru Selamat kita. Jikalau tidak, saudara, tidak seorang pun bisa mengenal siapakah Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Saudara, di situ, saudara-saudara, pentingnya firman Tuhan bagi kita. Bukan saja kita tahu akan adanya Allah. Kita bukan hanya tahu Allah itu maha besar, tetapi kita mengenal siapakah Allah. Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Tetapi saudara, yang lebih dalam daripada itu adalah Allah juga adalah Allah Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Saudara, mari kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penyataan khusus bagi kita. Saudara, pemazmur berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Saudara, bagaimana kita bisa hidup memperkenankan Tuhan? Karena saudara, ada banyak hal yang kita tidak tahu, yang dianggap kita tidak sadar. Kecuali satu, saudara. Ketika saudara dan saya setiap hari merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara tahu hati Tuhan. Di situ, saudara, kita semakin mengasihi Tuhan. Karena kita mengenal dari firman-Nya. Dia mengasihi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami supaya kami semakin mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena melalui firman-Mu kami mengenal akan Tuhan yang ajaib. Kami mengenal Tuhan yang sempurna, Tuhan yang suci. Tapi dari firman-Mu kami mengenal Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan memberikan juru selamat Yesus Kristus bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.